kalau semua kementerian atau semua institusi di dunia ini itu sudah korupsi, harusnya yang nggak ada korupsi itu tinggal yang ngurusin haji ini. Saya mau haji. Kalau saya daftar sekarang, 27 tahun lagi saya mau haji. Rata-rata lama tunggunya 27 tahun. Mati dulu, Bang. Nah itu dia. Saya punya banyak uang. Saya pengen cepat, bagaimana caranya? Harusnya nggak bisa tetap. Harus ngantri. Furoda itu ada problem sebenarnya di situ. Jadi furoda itu sebenarnya murah, tapi oleh banyak pihak itu diperdagangkan. Maka ada yang 1 miliar. Makanya saya kan beberapa kali saya bilang gini, artis dengan bangga, saya baru daftar hari ini, kemudian berangkat langsung. Saya bilang, hati-hati loh kalau ada aparatur hukum yang mau mengulik itu, Anda sedang melakukan pelanggaran. Assalamualaikum Bang Dhanil. Waalaikumsalam, Dok. Saya takut-takut baca namanya nih. Dr. Haji Dhanil Anzar Simanjuntak, SEME. Betul ya? Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ya. Baru dilantik berarti nih, Bang? Baru dilantik ya, Bang ya? 3 minggu ya. Udah 3 minggu aja ya pokoknya. Ya. Selamat ya Bang sebelumnya, Bang. Terima kasih, Dok. Bang, aduh saya pengen banget tanya-tanya, sebenarnya sih pengen memperjelas ke publik ya sebenarnya. Kadang-kadang kan pemerintah kita bikin sesuatu yang sangat baik, sangat bagus, tapi kadang-kadang kalau komunikasinya nggak nyampe ke masyarakat kan juga percuma ya. Saya izin bertanya nih dengan Pak Wamen, Bang Dhanil. Kenapa sih kementerian ini dibuat, kan sebelumnya sudah ada Kemenag? Iya, sederhana sebenarnya. Presiden Prabowo itu sejak 20 tahun yang lalu, visi politik dan visi pembangunannya itu selalu menghadirkan untuk membentuk Kementerian Haji dan Umroh. Itu sejak 20 tahun lalu, berarti sejak 2 dekade yang lalu, visi itu dibawa oleh Presiden. Ketika Presiden Prabowo maju Pilpres 2014, 2019, 2024, saya juru bicara beliau pada saat itu 2019 beliau buat ada visi membentuk Kementerian Haji dan Umroh. Di 2019 juga begitu. Tapi kan 2014, 2019 amanah belum mampir ke Pak Prabowo. Baru 2024 Pak Prabowo terpilih sebagai presiden. Maka visi untuk membentuk Kementerian Haji dan Umroh itu dimanifestasikan atau diwujudkan oleh Pak Prabowo. Nah, namun ketika pembentukan kabinet di 10 bulan yang lalu, 11 bulan yang lalu itu ada obstacle, ada hambatan. Hambatannya apa? Undang-undang, Dr. Richard. Jadi undang-undang haji kita, Undang-Undang Nomor 8 2019 itu secara eksplisit itu menyebutkan bahwasannya penyelenggara haji adalah Kementerian Agama. Sehingga kalau kemudian ada Kementerian Haji dan Umroh itu tidak sesuai dengan undang-undang. Akhirnya kemudian Pak Presiden membentuk yang namanya Badan Penyelenggara Haji. Badan Penyelenggara Haji ini punya 2 fungsi waktu itu di awal kabinet yang lalu, yaitu melakukan dukungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Nah, di tengah perjalanan pada proses waktu itu saya juga sebagai wakil kepala Badan Penyelenggara Haji. Nah, dalam proses penyelenggaraan haji yang lalu kemudian ada evaluasi banyak hal. Kemudian DPR melakukan revisi undang-undang. Nah, revisi undang-undang itu mengakomodir pembentukan Kementerian Haji. Jadi Badan Penyelenggara Haji itu dirubah menjadi Kementerian Haji berdasarkan undang-undang itu. Sehingga bertemulah visi Presiden dengan kehendak DPR. Akhirnya undang-undang disahkan, kemudian Presiden memutuskan membentuk Kementerian Haji dan Umroh dan menunjuk Gus Irfan dan saya sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kementerian Haji
Artinya penyelenggaraan dan pengelolaan perhajian Indonesia itu tidak lagi di Kemenak, tapi di kementerian sendiri yang namanya Kementerian Haji dan Umroh. Jadi semua urusan haji, SDM, aset, kemudian tupoksi, tugas dan tanggung jawab, semuanya ada di Kementerian Haji. Sampai dengan di level kabupaten kota semuanya. Nah, lantas pertanyaan berikutnya pasti, terus kenapa harus ada Kementerian Haji dan Umroh? Sebelumnya kan itu sudah ditangani. Di Kemenak, iya. Gitu. Jadi ini berangkat dari visi besar Presiden. Jadi tadi saya sebut secara historis ya. Jadi Pak Prabowo itu ingin mendorong yang disebut dengan spesialisasi untuk sektor-sektor yang dianggap mempunyai skala ekonomi besar. Misalnya koperasi. Koperasi itu kan punya skala ekonomi yang besar. Selain itu juga koperasi punya dimensi ideologis. Dimensi ideologisnya kenapa? Karena konstitusi kita mengakomodir bahwasannya koperasi itu adalah jiwa dari ekonomi kita. Makanya kemudian karena dia punya skala of ekonomi yang besar, kemudian ada dimensi ideologisnya, kemudian maka koperasi ada kementerian sendiri. UMKM juga begitu, karena punya skala ekonomi yang besar. Nah, Kementerian Haji kenapa harus hadir? Karena Presiden melihat dua hal. Pertama dari sisi pragmatisnya, kemudian kedua dari sisi historis. Dari sisi pragmatis, haji itu sektor yang dimana dia punya skala ekonomi yang besar. Dr. Richard, uang beredar di seputar kegiatan perhajian secara ekonomi, rata-rata setiap tahunnya itu 40 sampai dengan 60 triliun. Oke, saya potong sedikit, saya tanya kalau umroh berapa? Umroh ya itu termasuk umroh dan haji dan umroh. Gabung. Ya, jadi setiap tahun itu yang berangkat umroh ke Saudi Arabia itu jumlahnya 2,5 juta orang. Kalau digabungkan dengan haji berarti hampir 3 juta orang setiap tahun. Dan itu uang yang berputar besar sekitar 40 sampai 60 triliun setiap tahun. Artinya apa? Dia punya skala ekonomi yang besar sekali. Kemudian dia melibatkan banyak orang, banyak jamaah, banyak rakyat Indonesia yang harus dilindungi hak-hak mereka. Kemudian kegiatan-kegiatan perhajian itu harus kemudian difasilitasi supaya dia punya multiplier efek ekonomi yang nyata untuk ekonomi bangsa. Jadi Pak Presiden melihat selama ini sektor perhajian itu banyak cash outflow. Jadi ke Saudi kan uangnya banyak yang ke Saudi, tapi sedikit sekali yang kemudian kembali dalam bentuk cash inflow. Nah makanya kemudian sektor perhajian ini harus dikelola dari sisi ekosistem ekonomi hajinya supaya punya dampak yang lebih luas untuk kepentingan ekonomi bangsa kita. Nah di sisi lain juga perlindungan terhadap jamaah. Kemudian di sisi lain secara pragmatis juga ada unsur diplomasi internasional. Kenapa saya sebut diplomasi internasional? Berarti di dunia ini hanya ada 2 kementerian haji dan umroh, yaitu Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Nah, ini akan menjadi simbol diplomasi bagi Indonesia, bagi Presiden. Kenapa? Karena kita negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tapi kemudian kita menganut demokrasi. Presiden ingin menyampaikan pesan bahwasannya Islam dan demokrasi itu bisa tumbuh dengan subur. Artinya Islam mengakomodir nilai-nilai demokrasi. Islam menerapkan demokrasi karena di tengah banyak misalnya tuduhan misalnya beberapa negara di Islam tidak demokrasi, tapi faktanya kita sebagai negara yang populasi Islam terbesar itu sangat demokratis. Nilai-nilai itu jadi dia menjadi salah satu alat untuk melakukan diplomasi. Kemudian kedua, alasan historis. Dr. Richard, Anda tanya misalnya kok pakaian saya begini, atau sebagian teman-teman itu sendiri. Jadi Dr. Richard, dalam sejarah kita, haji itu punya dimensi nasionalisme. Dia punya dimensi kerakyatan, dia punya dimensi anti kolonialisme. Dulu bapak-bapak bangsa kita, generasi awal bapak-bapak bangsa kita, itu adalah para haji-haji.
Oke. Sebut Haji Omar Said Cokro Aminoto. Ya. Host Cokro Aminoto itu ketika beliau berangkat ke Mekah naik haji, kalau dulu naik haji itu lama Dr. Richard, di kapal bisa sebulan 2 bulan, kemudian mereka stay di Mekah bisa 2-3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, kemudian kembali. Itu Pak Host Cokro Aminoto ketika kembali dari Mekah kembali ke Indonesia, semangat nasionalismenya waktu itu Indonesianya belum ada, tapi kemudian Pak Host Cokro Aminoto itu menggerakkan perlawanan terhadap penjajahan. Jadi semangat dari Mekah dulu, semangatnya kan dulu karena ada faktor pan-islamisme, ada karena kan negara-negara Islam ada waktu itu semuanya rata-rata dijajah, kemudian ada semangat ingin melepaskan dari penjajahan. Kemudian ketika habis naik haji, ketika kemudian mereka pulang, semangat itu mereka bawa di daerahnya masing-masing. Pak Host Cokro Aminoto kemudian bergabung dengan Syarikat Islam, melakukan perlawanan dengan Belanda, kemudian menggerakkan rakyat untuk Indonesia merdeka. Kemudian ada lagi Haji Agus Salim. Hal yang selama beliau lakukan ketika habis naik haji bersama dengan Pak Host Cokro Aminoto berjuang. Ada artinya, Haji Saman Hudi. Setelah haji itu memberikan dampak ke masyarakat dampak ke masyarakat. Ada dampak positif ke masyarakat. Bukan hanya dampak ekonomi tapi juga kemajuan ke masyarakat. Betul. Jadi dia punya kebermanfaatan, dia punya efek kepada masyarakat. Jadi orang kalau sudah haji dalam Islam itu kan puncak dalam beribadah. Artinya dia ketika sudah haji, dia harus punya kebermanfaatan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk lingkungannya. Impact ya? Impactnya sama itu kayak luar kita biasa. sekolahin orang Betul, luar negeri ya? Betul. Nah itulah kemudian kenapa kami di Kementerian Haji dan Umroh itu kami menggunakan PSL untuk acara-acara resmi. PSL itu pakaian sarung lengkap. Ini pakaian sarung lengkap karena bapak bangsa kita dulu Pak Host Cokro Aminoto, Agus Salim itu melakukan perlawanan dengan simbol-simbol busana. Jadi kan kita disebut dulu inlander. Ini rendahan, inlander, nggak terhormat. Oleh Pak Host Cokro Aminoto dan tokoh-tokoh kita termasuk Bung Karno dulu juga melakukan perlawanan melalui simbol-simbol busana. Nah Pak Host Cokro Aminoto menggunakan jas atau beskap. Biasanya begitu. Jas itu dulu sebagai simbol modernisme. Dulu simbol barat. Simbol barat itu jas. Mereka pakai jas. Akhirnya Pak Host Cokro Aminoto, kemudian tokoh-tokoh yang lain juga pakai jas. Budi Utomo dulu, organisasi Budi Utomo, Dr. Sutomo semuanya pakai jas. Tapi oleh kelompok Islam, jasnya itu dipadu dengan sarung. Atau lurik yang batik. Kemudian mereka untuk melakukan simbolisasi, kami bukan inlander loh, kami bangsa terhormat. Karena dulu kehormatan itu salah satunya simbolnya dasi. Kami orang-orang pintar, kami orang-orang sekolahan. Maka mereka pakai dasi kupu-kupu atau dasi yang panjang itu juga. Dan kemudian ini unsur santri. Kemudian Pak Host Cokro Aminoto di awal tuh pakai belangkon. Tapi kemudian oleh Agus Salim digunakan karena belangkon sangat Jawa begitu, karena nanti identik dengan hanya Jawa Indonesia itu. Akhirnya Pak Host Cokro Aminoto pakai peci. Peci itu simbol Melayu, simbol keindonesiaan. Nah, pakaian ini bagi bapak bangsa kita dulu itu simbol kerakyatan, simbol dignity kita sebagai bangsa. Kita bangsa mau maju, kita bangsa merdeka. Kami bukan orang-orang bodoh, kami bukan orang-orang malas. Jadi itu yang ditunjukkan oleh para founding father kita di awal. Makanya kami di Kementerian Haji dan Umroh, karena simbol haji bagi kami adalah kebangkitan bangsa, kebangkitan rakyat, perlawanan terhadap kolonialisme. Akhirnya sudah kami menghidupkan busana bapak bangsa itu. Akhirnya jadi busana jadilah seperti busana ini resmi kami gini. Ini baru ya tapi busananya? Baru ya? Baru, sejak Kementerian. Jas, kemeja, sarung batik, tapi dasinya kupu-kupu. Agak campur ya. Tapi maknanya itu ya? Betul. Saya pengen bahas lebih dalam tentang haji dan umroh. Tapi sebelum itu, ini kebetulan kan akhir-akhir ini baru ada isu yang cukup gak enak ya kedengarannya ya. Saya tidak tahu apa. Mudah-mudahan Bang Dahlil bisa ceritakan apa yang Bang Dahlil tahu. Apakah ini suatu kebetulan atau ini sebenarnya
ada sebab akibatnya nih. Makanya terjadi ada Kementerian Haji dan Umroh sendiri. Iya, banyak orang bertanya jangan-jangan Kementerian Haji dan Umroh itu hadir karena ada kasus korupsi yang tidak henti. Hampir bahkan 3 menteri agama sebelumnya kan juga terlibat karena kasus haji itu. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan itu. Karena tadi saya sebutkan di awal perbincangan kita. Jadi Pak Presiden Prabowo memang punya visi sejak awal beliau masuk politik 20 tahun yang lalu. Itu adalah ingin membentuk Kementerian Haji sebagai bentuk dari terjemahan beliau terhadap tadi makna yang saya jelaskan. Nah, kalau kemudian ada kasus-kasus yang tidak henti itu bagian lain. Tapi memang itu menjadi keprihatinan Presiden Prabowo dan keprihatinan kita semuanya. Karena gini, Presiden itu ketika membentuk kementerian ini menyampaikan ke saya begini. Ibaratnya, seharusnya, idealnya katanya. Kalau semua kementerian atau semua institusi di dunia ini itu sudah korupsi, harusnya yang nggak ada korupsi itu tinggal yang ngurusin haji ini. Kenapa? Ini sektor yang paling suci, ini ya sektor yang dimana penghormatan terhadap Tuhan, penghormatan terhadap spiritualisme tertinggi itu dimanifestasikan. Jadi harusnya tempat ini itu nggak ada korupsi. Tempat ini paling bersih. Tapi kenapa kemudian justru yang ngurusin haji itu yang paling banyak korupsi sekarang. Nah itu yang jadi keprihatinan Presiden. Maka Presiden ketika membentuk kementerian ini menyampaikan, kalian sebagai orang yang memulai Kementerian Haji ini pastikan wajah utama dari kementerian ini itu adalah integritas. Wajah utama dari kementerian ini adalah sikap anti korupsi. Sikap anti rente dan segala macam. Itu yang disebut Presiden. Maka keprihatinan Presiden itu juga menjadi PR kami atau pekerjaan rumah kami sekarang di Kementerian Haji. Jadi Dr. Richard sekarang pekerjaan saya dan Pak Menteri itu bersih-bersih. Memastikan kami yang mau memastikan pengelolaan haji itu bersih. Bahkan pesan Pak Prabowo harus dimulai dari kalian. Dalam Islam itu namanya ibda bin nafsi. Segala sesuatu harus dimulai dari diri sendiri. Maka menteri dan wakil menterinya harus dipastikan orang-orang yang tidak pernah terlibat dalam praktek-praktek kotor, korupsi, perhajian dan sebagainya. Oke, tapi Bang kalau misalnya kita lihat kasus kemarin ada yang Abang tahu nggak ya? Iya, jadi begini kasus kemarin itu kejadiannya di undang-undang itu Dr. Richard, kita itu kan diberikan kuota Saudi Arabia setiap tahunnya untuk naik haji itu 221.000. Oke. Jamaah. Oke. Dalam undang-undang kita, Undang-Undang 8 tahun 2019 itu diatur 221.000 itu 92%-nya itu untuk jamaah haji reguler, itu jamaah haji yang sudah ngantri puluhan tahun itu. Oke. Itu 92%-nya. 92% itu sekitar 203 ribu. Nah, 8%-nya itu untuk jamaah haji khusus. Furoda ya? Ya, bukan furoda, haji khusus. Haji khusus itu ngantrinya lebih pendek karena harganya lebih mahal dan itu dikelola oleh swasta. Jadi kalau haji khusus itu dikelola oleh swasta melalui travel. Kalau dalam bahasanya itu PIHK atau pengelola ibadah haji khusus. Yang travel ini. Kalau 92% tadi? Itu reguler, itu yang dikelola oleh pemerintah. Itu dikelola oleh pemerintah? Ya, itu yang berangkatkan pemerintah. Tapi pakai travel agent juga? Enggak, pakai pemerintah. Oh, dari pemerintah? Ya, semuanya pemerintah. Yang travel agent itu adalah yang 8% tadi? 8% tadi itu swasta. Nangkap saya. Nah, sudah di periode 2024 kemudian oleh pemerintah Saudi diberikan tambahan kuota haji. Dari 221 itu ditambahlah 20.000. 20.000 kuota. Banyak juga ya. Ketika ditambah Dr. Richard harusnya 20.000 itu kalau merujuk undang-undang tetap dibagi 92 ke mana reguler 8% ke khusus. Oleh Kementerian Agama pada 2024 yang lalu itu tidak dilakukan itu. Malah justru dibagi 50% untuk reguler, 50% untuk swasta. Nah, diduga berkong kali kong lah antara Kementerian Agama pada saat itu dengan
dengan Travel swasta, travel agent. Nah itu ada 400 travel agent yang disebutkan KPK terlibat. Kemudian ada jual beli slot segala macam itu dilakukan. Nah sampai kan data KPK menyebutkan ada kerugian negara atau kerugian di sektor perajian hampir 1 triliun karena ada jual beli kuota haji itu. Disitulah yang sekarang sedang diusut oleh KPK. Dan belum lagi ada yang banyak ASN yang terlibat, kemudian travel agent yang terlibat, bahkan para ustadz juga ikut diperiksa dan sebagainya. Nah, ini ada yang menarik nih, ustadz diperiksa. Salah satu ustadz yang paling di-highlight nih, Ustadz Khalid Basalamah juga. Itu sebagai apa? Apakah sebagai pihak swasta yang membeli? Betul. Atau bagaimana? Beliau itu mengelola travel agent yang menerima kuota itu. Jadi KPK memeriksa beliau sebagai saksi terkait dengan mereka menerima kuota-kuota itu. Bisa jadi beliau itu nggak tahu sama sekali, gitu. Atau bisa jadi juga tahu gitu. Tapi yang jelas itu wewenang aparatur hukum lah untuk kenali apakah tahu atau tidak. Oke. Bang, saya agak sedikit sedih juga ya. Saya kebetulan baru mualaf juga, baru belajar juga. Tapi ada beberapa yang agak sedikit miris hati saya, terutama dari saya sebelum mualaf, dari saya belajar sampai pun jadi seperti sekarang. Ini korupsinya nggak pandang bulu. Dari Al-Quran pun dikorupsi, Bang. Betul, pernah ya kan. Quran dikorupsi, kuota haji dikorupsi. Bahkan yang kemarin pun yang terbaru kayak gitu punya. Ini mau ditaruh di mana sih muka kita? Bahkan ini kan kementerian ya. Betul. Makanya dalam sejarah itu Dr. Richard ada statement namanya ulama besar Islam Muhammad Abduh bilang begini. Ketika saya tinggal di Timur Tengah, saya tidak menemukan Islam. Ketika saya tinggal di Eropa, saya menemukan Islam. Muhammad Abduh bilang begitu. Artinya apa? Islam itu nilai yang harus diintegrasikan dengan diri kita. Gitu. Jadi Islam itu nilai yang dia bukan simbol. Jadi di Islam itu dia pikiran. Jadi kalau kemudian kita berislam tapi kemudian terjebak pada simbol-simbol yang kemudian tidak menghadirkan nilai, maka yang akan terjadi hal seperti ini. Ada orang sibuk dengan hal yang simbolik tapi kemudian tidak menghadirkan nilainya. Makanya dalam Islam misalnya ada syariat, ada akhlak. Kalau syariat itu misalnya gini ya Dr. Richard, orang sholat itu harus menutup aurat, betul kan? Jadi kalau Dr. Richard sholat pakai celana, aurat laki-laki itu kan lutut dan pusar kita. Jadi kalau Dr. Richard sholat misalnya pakai celana segini, kemudian pakai celana sampai segini, nggak pakai baju, itu sah nggak secara syariat? Enggak. Sah, karena menutup aurat. Ya kan, auratnya kan lutut dan lutut, pusar ya. Walaupun nggak pakai baju. Iya, nggak pakai baju. Sah nggak secara syariat? Secara syariat ini sah. Karena ini bukan aurat kita. Dada kita bukan aurat kita laki-laki, tapi pusar. Tapi pertanyaannya berakhlak nggak? Enggak lah ya. Sopan nggak? Kurang beretika. Iya, patut nggak? Enggak. Jadi dalam Islam itu tidak bisa kita beragama hanya menggunakan prinsip syariat. Beragama itu harus menghadirkan akhlak. Kalau orang sehari-hari kita nyebutnya etika. Begitu. Jadi etika itu penting. Jadi enggak karena ada etika, maka kita memahami nanti toleransi, kita menghargai orang lain, kita menghargai banyak hal begitu. Jadi karena kemudian banyak sekali orang paham syariat tapi kemudian tidak menghadirkan akhlak, maka yang terjadi agama itu berhenti jadi simbol. Nah, jadi itulah kemudian muncul kritik Muhammad Abduh tadi. Jadi makanya ketika makanya pernah Rasul ditanya oleh sahabat begini, Rasul Maddin ya Rasul. Rasul agama itu apa? Rasul jawabnya singkat loh. Ad-din husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak
yang baik. Oke. Jadi dalam Islam kalau Anda tidak menampilkan akhlak yang baik, maka Anda tidak berislam. Karena agama itu apapun bukan hanya memenuhi kaidah syariat. Nah karena ketika orang mau memenuhi kaidah syariat saja misalnya ya, ada orang naik haji dari uang haram. Naik haji dari uang haram ya, untuk melakukan dari korupsi, kemudian dia naik haji atau naik umroh. Secara syariat, dia mau memenuhi rukun Islam kelima. Oke. Tetapi cara dia benar nggak? Salah. Baik, itu nggak hasanah, tidak berakhlak. Oke. Apakah sah ibadahnya? Tidak. Itu haram. Jadi yang harus kita perbaiki banyak loh, Dr. Rijat, karena saking pengennya dia naik haji. Kan haji itu kalau legal itu harus pakai visa haji. Tapi karena dia saking pengennya, dia sogok sana sini beli visa supaya bisa dapat giliran naik haji tahun ini. Karena kan haji pasti ngantri. Akhirnya berangkat dia haji. Dapat tapi caranya kurang. Itu yang saya sebut tadi, memenuhi syariat tapi nggak berakhlak. Oke. Dan ibadahnya nggak sah, ibadahnya haram, dan berislam nggak bisa begitu. Saya cukup kaget dengan Pak Bang Dhanil, wamen kita. Saya pikir agak tradisional Islam ya, tapi ternyata Anda cukup modern ya. Saya mantan ketua umum pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Saya pernah jadi presiden Religion for Peace Youth Interfaith Network Asia and Pacific. Saya terlibat banyak dalam dialog-dialog lintas agama. Jadi saya belajar tentang Kristen misalnya, saya belajar tentang Katolik, saya belajar tentang Hindu, Buddha. Karena gini, ketika kita berislam, misalnya Dr. Richard, ketika Dr. Richard memutuskan jadi mu'alaf, keliru kalau kemudian Dr. Richard kemudian menjelek-jelekan agama Dr. Richard sebelumnya. Itu nggak Islam namanya. Oke, saya suka sekali dengan... Itu bukan berislam namanya. Jadi bahkan dalam Islam itu, ketika Anda memilih berkeyakinan untuk Islam, ya sudah, Anda yakini sepenuhnya berislam itu, Anda terapkan nilai-nilai keislaman itu, tidak ada lagi waktu Anda untuk menjelek-jelekan agama sebelumnya. Bukan itu cara berislam. Karena tadi kita mau memenuhi syariatnya, tapi jangan lupa memenuhi akhlaknya. Akhlaknya apa? Bertoleransi, menghormati dengan yang lain. Itu jauh lebih penting ketimbang yang lain. Oke, saya suka. Bang, saya pengen tanya, apa garis tegasnya antara perbedaan Kemenak dan Kementerian Haji dan Umroh? Kementerian Agama kan mengurusi semua agama sebenarnya. Jadi tapi Islam juga pasti tetap diurus. Iya, betul. Jadi Kementerian Agama itu kan, di Kementerian Agama ada Bimas Islam, ada Bimas Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Dan mengurusi pendidikan Islam, pendidikan Islam, kemudian ada madrasah, universitas dan sebagainya. Itu Kementerian Agama urusannya, tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya itu. Sedangkan Kementerian Haji dia fokus mengurusi ibadah haji, pengelolaan dan pembinaan perhajian. Ada juga kritik misalnya, kan masa ada satu kementerian hanya ngurusin umat Islam. Kan ada yang kritik begitu. Bahkan lebih spesifik lagi dan lebih haji, kecil lagi. Gitu. Hanya umroh dan haji. Iya, bahkan Pak Presiden nyebut ini, kalau ada agama Kristen ada kewajibannya untuk ke mana? Ke Vatikan atau ke Yerusalem, kita fasilitasi. Tapi kan itu nggak jadi rukun. Oke. Tapi bagi umat Islam itu rukun. Jadi misalnya ketika Dr. Richard masuk Islam menjadi mu'alaf, setelah syahadat Dr. Richard sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Itu yang harus dilalui supaya kita jadi paripurna berislam. Itu semuanya ibadah yang harus dilalui. Kalau di agama lain kan tidak difasilitasi untuk misalnya harus ke Yerusalem. Bagi kita yang mampu itu harus naik haji. Bagi kita yang mampu. Nah, jadi dari sisi rukun ini diwajibkan dalam Islam bagi yang mampu. Di sisi lain, di Indonesia umat terbesar itu adalah umat Islam. Tadi saya sebutkan ada faktor pragmatis ekonominya yang sangat besar. Ada upaya untuk melindungi jamaah atau orang-orang Indonesia di luar negeri. Dr. Richard bayangkan yang akan setiap hari berangkat ke Saudi itu jumlahnya besar sekali. Tadi saya sebutkan
2,5 juta orang itu ke Saudi setiap tahunnya. Oke. Haji dalam satu waktu itu lebih dari 200.000. Nah, untuk melakukan perlindungan dan memberikan pelayanan terhadap mereka harus ada institusi yang kuat yang memfasilitasinya. Kalau dan itu tidak, di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Haji dan Umroh. Bang, saya pengen tanya, fast track itu benar-benar ada atau dibuat-buat saja? Fast track maknanya yang mana nih? Karena ada juga fast track misalnya yang di bandara kita itu nanti Arab Saudi mereka bikin fast track. Artinya dicek di visa dan pasportnya dicek di bandara kita. Yang fast track mana nih pertanyaannya? Fast track untuk haji. Oh, jalur cepat untuk naik haji. Naik haji itu sejatinya semuanya ngantri. Jadi kalau ngaji reguler itu ngantrinya rata-rata sekarang di Indonesia itu sekitar 27 tahun. Masih ya? Iya. Karena ini gini rasionalisasinya. Ya? Iya. Jadi kalau ada yang bilang fast track sebenarnya nggak ada. Pasti ada sesuatu di situ. Anggap saya nggak mau fast track, saya nggak punya duit ya? Iya. Saya mau haji. Kalau saya daftar sekarang 27 tahun lagi saya mau haji. Rata-rata lama tunggunya 27 tahun. Mati dulu, Bang. Nah itu dia. Ini masalah klasik di semua negara. Jadi gini merasionalisasinya. Dr. Richard, di seluruh dunia, umat Islam misalnya sebut 1 miliar. 20% saja itu berarti 200 jutaan. Orang umat Islam itu pengen ke Saudi Arabia. Oke. Daya tampung di Saudi Arabia di tanah haram itu per tahun itu hanya ketika naik haji itu hanya untuk 2 juta orang. Oke. Nah, 2 juta orang inilah yang harus dibagikan ke semua seluruh negara. Nah, sekarang yang ngantri mau naik haji di Indonesia, ya umat Islam yang ngantri naik haji di Indonesia itu jumlahnya 5,4 juta orang. Nah, kalau setiap tahun jatah kita, kuota kita dari 2 juta yang akan di Mekah dan Madinah itu ada dikasih Arab Saudi 200.000. 10% berarti ya? 221, iya. 10% ya? Sekitar 221.000 orang. Berarti kalau dibagi 5,4 itu sekitar 25-27 tahun. Iya, sekitar 20 tahun. Iya, sekitar segitu. Jadi antrian Malaysia itu lebih lama. Jamaah haji mereka itu cuma 36.000 orang per tahun kuota mereka. Kita 36.000 itu sama dengan jamaah hajinya Jawa Barat doang. Kita tuh 200.000. Itu jumlahnya banyak. Nah, kenapa ngantrinya panjang? Karena memang kapasitas tanah haram atau di Mekah itu terbatas, Richard. Nah, gimana caranya supaya antrian akan lebih pendek? Nah, sekarang Saudi Arabia punya visi yang namanya visi Saudi 2030. Mereka itu ingin memperluas daya tampung tanah haram dengan bertingkat-tingkat macam-macam dengan teknologi macam. Mereka asumsinya 2030 mereka bisa tampung lebih dari 5 juta. Oke. Nah, kalau mereka bisa tampung 5 juta itu akan memotong 10 tahun antrian kita. Kenapa? Tadinya kuota kita 200.000, kalau itu kan naiknya 2,5 kali lipat, berarti kita bisa 600.000 tuh dapat jatahnya nanti. Itu akan sangat memotong antrian kita. Tetap di atas 10 tahun. Betul. Pilihannya umroh. Umroh Anda bisa berangkat langsung kan akhirnya. Nah, ini pertanyaan bodoh ya, mohon maaf ya. Saya kan anggota baru ya, Pak ya. Pertanyaan anggota bodoh, baru ya. Biasanya ditatar dulu. Iya. Saya siap di ospek. Umroh dengan haji. Sama-sama pergi ke sana. Peserta umroh jauh lebih banyak. Iya. Ya kenapa enggak kita seimbangkan saja jumlahnya? Naik haji itu hanya di bulan Zulhijjah. Ketika Dr. Richard merayakan Idul Adha. Ya, itu musim haji. Itu adalah simbol dari hari raya haji. Makanya kan Idul Adha sering juga kita sebut adalah hari raya haji kan. Nah, itu puncak haji tuh di Saudi, di Mekah ya. Itu jamaah haji berkumpul di Arafah gitu ya. Di situ. Nah, sedangkan umroh itu bisa dilakukan kapanpun. Jadi umroh itu bisa kapanpun berangkat. Hari ini Dr. Richard bayar, terbang bisa berangkat. Nah, umroh itu ibadahnya, rukunnya, Anda tawaf
sa'i, sudah. Haji itu intinya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu artinya berdiam diri di Arafah. Dan capek, susah Satu katanya. hari. Jadi butuh fisik betul, dari pagi sampai dengan maghrib. Setelah maghrib nanti kita bergerak ke Musdalifah, ke Mina dan seterusnya. Jadi saya sering menyebut 98% ibadah haji itu adalah ibadah fisik, Dr. Richard. Makanya isu utama yang sering dibawa oleh Saudi Arabia, isu utama yang dibawa oleh jamaah haji dan semua kementerian haji itu adalah isu kesehatan. Makanya saya selalu bercanda begitu, ibadah haji itu bukan ibadah untuk kaum rebahan. Jadi ibadah haji itu untuk orang-orang yang terus bergerak. Karena ibadah haji itu kita banyak jalan kaki, tawaf itu jalan kaki. Cilakanya yang daftar haji 27 tahun kemudian lama itu sudah tua. Itulah yang disebut dengan dilema perhajian kita. Karena daftar tunggu yang sangat banyak di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Saya punya banyak uang. Saya pengen cepat, bagaimana caranya? Nggak bisa, harusnya nggak bisa tetap. Harus ngantri. Furoda? Furoda itu ada problem sebenarnya di situ. Jadi furoda itu sebenarnya adalah visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi ya untuk haji khusus. Ya untuk kemudahan mereka punya kelebihan kuota lah kira-kira begitu. Kemudian mereka kasih privilege untuk keluar visa furoda. Nah, sebenarnya murah, tapi oleh banyak pihak itu diperdagangkan. Maka ada yang 1 miliar. Iya, ada yang 1 miliar. Ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar. Saking demand-nya itu tinggi sekali. Nah, itulah yang kemudian membuat Saudi kemarin itu menghentikan furoda. Karena diperdagangkan dengan cara-cara yang tidak rasional. Nah, itu yang dihentikan dan sampai sekarang tidak ada lagi. Jadi sebenarnya Dr. Richard kalau punya banyak uang ya harus milihnya ke haji khusus. Haji khusus pun itu masih ngantri. Yang 8% tadi? Iya, 8%. Itu ngantri berapa lama? 5 tahun paling lama, 5-7 tahun. Gitu. Itu pun juga masih lama? Betul. Gitu. Jadi makanya kemudian haji ini jadi bisnis yang sangat menarik untuk berbagai pihak. Nah di situ ada moral hazardnya, di situ adalah korupsinya. Nah ini saya pengen tanya nih. Kebetulan tahun ini sebelum Lebaran Haji kemarin, saya ditawarin tuh. Pasti ada yang menawaran itu pasti melakukan pelanggaran hukum. Gitu. Terkait kasus yang kemarin. Betul. Jadi haji itu sebenarnya kalau Anda pilih haji reguler itu pasti ngantri rata-rata 20 tahunan tadi. Kalau Anda daftar haji khusus, antriannya 5 tahun. Yang kemarin itu karena ada pelanggaran yang dibawa oleh KPK ini tadi. Betul. Karena saya benar-benar ditawarin. Makanya saya kan beberapa kali saya bilang gitu, artis dengan bangga, saya baru daftar hari ini, kemudian berangkat langsung. Saya bilang, hati-hati loh kalau ada aparatur hukum yang mau mengulik itu, Anda sedang melakukan pelanggaran. Banyak artis yang kemarin. Iya, berbangga begitu. Saya juga perhatikan, saya bilang ini kasihan. Karena mereka itu kan flexing ibadah, tapi mereka salah. Mereka nggak tahu yang mereka flexing kan itu sebenarnya sedang melanggar hukum. Tapi kalau saya ikut kemarin juga saya nggak tahu. Iya, makanya Anda jadi akhirnya kan kalau secara hukum ada mens reanya, Anda nggak berniat untuk melanggar hukum. Ya untung aja kemarin saya belum siap. Kalau kemarin saya bilang, siap Pak Ustadz, saya pergi, kena juga saya. Jadi sebenarnya pasti selalu ngantri. Pasti selalu ngantri kalau mengikuti prosedural dan mengikuti jalur yang legal. Masih tentang pertanyaan tadi, saya ditawarkan, kebetulan saya belum siap kemarin. Saya malu sih. Masa haji tapi yang lain masih kacau semua kan, malu. Saya nggak siap. Teman-teman saya banyak yang pergi. Mereka ikut, endingnya visanya nggak keluar bahkan. Berarti mereka ditipu. Jadi nggak ada, memang banyak yang begitu. Jadi sebenarnya nggak ada. Mereka berharap dapat, ini travelnya mungkin berharap dapat furoda seperti tahun yang lalu. Ternyata nggak dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Akhirnya nggak bisa berangkat. Tapi kan ada beberapa artis misalnya bisa berangkat. Dia baru bayar hari itu juga, kemudian bisa berangkat. Pasti ada pelanggaran hukum di situ. Saya pengen perjelas dulu ya.
Berarti kalau misalnya saya ikut nih, anggap saya ikut, saya daftar, katanya saya diterima, tapi ternyata visa saya tidak keluar, itu kesalahannya pada administrasi, atau ada manipulasi di sana, atau ada penipuan di sana? Kalau dari sisi mungkin travelnya bisa jadi punya keyakinan ada kuota furoda kayak kemarin. Ternyata kan tidak tidak diberikan oleh Saudi Arabia. Itu kemungkinan pertama. Mereka berspekulasi. Nah, berspekulasi itu dengan asumsi ya kita bisa jual mahal ini. Kita artinya bisa dijual mahal karena bisa langsung berangkat. Kemudian kedua, ya ada modus penipuan banyak juga yang begitu. Jadi saya kebetulan melalui Dr. Richard mengingatkan publik, mengingatkan masyarakat, nggak ada itu haji yang sesuai hukum, yang legal, yang tidak ngantri. Pasti ngantri, kecuali ada kecualinya. Dr. Richard ikut tes jadi dokter haji. Lulus. Lulus. Nah itu Dr. Richard bisa langsung berangkat. Misalnya besok nih Dr. Richard karena musim haji tahun 2026 nanti, butuh dokter kecantikan, supaya glowing. Gue mau ikut nih, mau ngelayani jamaah. Dr. Richard ikut tes dokter haji. Ya kan, kemudian lulus, bisa berangkat. Tapi di sana tugas dokter adalah melayani jamaah. Istri saya kan juga dokter tuh, istri saya dokter kecantikan juga loh. Oh yes, bisa daftar berdua. Jadi udah, dokter-dokter banyak yang jadi petugas haji karena memang tugas mereka berat. Anda bayangkan membantu jamaah yang sakit segala macam. Makanya saya selalu apresiasi dengan petugas-petugas kesehatan, terutama dokter-dokter yang bertugas di haji. Atau jadi petugas haji lainnya, misalnya jadi petugas ibadah, membimbing jamaah. Kemudian ada juga biasanya TNI Polri yang bertugas linjam namanya, keamanan segala macam. Jadi ada yang bisa langsung berangkat kalau dia lulus jadi petugas haji. Kecuali itu tidak mungkin. Iya, kecuali itu nggak mungkin. Walaupun jalur, mohon maaf, jalur orang dalam. Berarti dia pasti naik haji dengan secara ilegal. Dan dia mengambil hak orang yang sudah ngantri pasti. Saya nih deket nih. Wah, gara-gara podcast nih Besti. Bro panggilnya. Bukan lagi nih Bro Dhanil kan. Berarti saya melakukan korupsi kalau ngasih Anda naik haji sekarang. Oh iya? Iya. Saya melanggar hukum. Itu melanggar hukum? Iya, saya melanggar hukum. Dr. Richard melanggar hukum. Karena undang-undangnya menyatakan semua naik haji itu ya ada jalur antriannya. Anda bayangkan ketika saya misalnya, saya nih, Dr. Richard tahun 2026 berangkat. Berarti kan saya ngambil kuota orang yang sudah ngantri untuk Anda. Iya. Berarti saya mengambil hak orang lain. Jadi jangan jamaah haji Indonesia yang mau pengen naik haji, Anda harus sadar bahwasanya ketika Anda dapat privilege, misalnya hari ini Anda bayar mahal kemudian berangkat, Anda sedang membuat kezoliman untuk banyak orang. Yang sudah menunggu puluhan tahun. Ngantri. Dan jangan lupa Dr. Richard, ini uniknya jamaah haji Indonesia. Yang naik haji di Indonesia itu tidak selalu orang kaya. Jadi kalau Anda ambil hak mereka juga, itu keterlaluan. Zolim. Ya? Anda bayangkan ya, saya nih, yang buat kami, saya dan Pak Menteri di Kementerian Haji itu selalu banyak doa-doa supaya tidak tergelincir. Ada jamaah haji kita dan sebagian besar petani misalnya, dia punya tanah di Lampung 1 hektar. Dia jual, Dr. Richard, untuk daftar haji. Untuk mendaftar ini dapat antrian. Kan daftar haji itu 25 juta. Dia daftar. Itu dia jual tanahnya 1 hektar, dia bagi ke anak-anaknya sisanya. Sudah 20 tahun berikutnya dia naik di jadwal akan berangkat. Jadi 2025 kemarin itu dia berangkat. Setelah daftar 20 tahun yang lalu. Pas dia diumumkan dia berangkat 2025, duit dia udah gak ada. Dia gak punya uang. Apa yang dia lakukan? Dia jual rumah tinggalnya. Rumah tinggalnya, saya tanya, Bapak jual rumah tinggal kemudian jalan nanti tinggal di mana? Gitu. Wes Mas, aku wes banyak dosa. Nanti ngumpang dengan anak saja. Bayangkan loh, rumahnya dia jual untuk melunasi haji. Akhirnya dia naik haji. Orang-orang seperti itu banyak, Mas. Pensiunan, guru, buruh, yang karena memang keinginan kan haji itu sebenarnya bukan hanya
gara-gara kita punya banyak uang segala macam. Melengkapi ibadah. Iya, tapi keinginan ada panggilan. Itu kan masalah panggilan. Kalau kita belum terpanggil ya nggak akan berangkat gitu. Nah ini mereka merasa terpanggil, sehingga dan itu banyak petani begitu Mas. Jadi kalau kemudian kita ngambil hak mereka, itu yang kita injak-injak, yang sedang kita korbankan itu mereka-mereka. Bang, kalau misalnya nih kan pasti banyak ya yang daftar, tapi selanjutnya nggak bisa bayar. Banyak juga yang sudah daftar, pas pada waktunya sudah tidak ada lagi atau meninggal dunia. Itu dananya kemana ya? Dananya harus dikembalikan atau diganti dengan anggota keluarga yang lainnya. Bisa begitu. Bisa diganti? Bisa. Jadi misalnya ada jamaah haji kemudian suami istri mendaftar misalnya. Kemudian suaminya meninggal ketika mereka harus sudah berangkat. Nah itu bisa diganti dengan mahromnya juga. Mahrom itu artinya anaknya misalnya, itu mahromnya kan, atau adik kandungnya dan sebagainya, itu bisa diganti. Atau minta pengembalian uang juga bisa? Bisa juga, bisa dikembalikan plus dengan nilai manfaat namanya. Karena jadi, ada pertumbuhan ya. Sama ngantri itu kan pertumbuhan uangnya kan namanya, karena di bank syariah kan dia nilai manfaat namanya. Nanti ada plusnya, jadi dari misalnya 25 juta, nilai manfaatnya sebutlah 10 juta. Berarti dikembalikan ke dia 35 juta. Begitu. Bang, ini dilakukan berjalan ya berarti ya semuanya. Iya, betul. Dilakukan. Kalau saya bayar nih, kan 25 tahun lagi saya akan pergi. Uangnya diapakan? Uangnya jadi yang mengelola keuangan haji itu namanya BPKH. Badan Pengelola Keuangan Haji. Bukan Kementerian Haji. Terpisah. Jadi kami tidak mengelola keuangan haji. Jadi yang mengelola keuangan haji ada badan sendiri namanya Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini kira-kira bendaharanya lah. Dia yang menginvestasikan, dia yang mengelola uang haji. Nah ketika musim haji nanti misalnya total penyelenggaraan haji mulai dari pesawat semuanya, catering itu dari 221.000 jamaah itu misalnya 7 triliun. Nah itu yang nanti oleh BPKH disetor ke kami. Nah itu yang akan kami gunakan untuk biaya naik haji. Pernah ada isu Bang dana haji diinvestasikan. Itu benar atau hoax? Itu tentu yang paling tahu BPKH. Karena mereka yang menginvestasikan dana haji. Itu di bawah mana ya? Di bawah BPKH namanya Badan Pengelola Keuangan Haji. Di bawah mereka itu ya nanti ini kan lagi revisi undang-undang Mas. Tadinya itu di bawah Kementerian Agama. Artinya dia gini, kalau di undang-undang keuangan haji itu disebut gini, kepala BPKH itu melapor ke presiden melalui Menteri Agama. Nah, jadi dia melapornya ke Kementerian Agama. Kalau besok nih lagi revisi undang-undang, kemungkinan mereka akan melapor ke Presiden melalui Menteri Haji dan Umroh. Kemungkinan begitu. Jadi, tapi dalam konteks pengelolaannya kami nggak bisa intervensi. Tidak bisa? Beda. Itu sepenuhnya wewenang BPKH. Kenapa? Karena komisioner atau pejabat dari BPKH, komisioner-komisionernya itu dipilih oleh DPR nanti. Nah, ini ada pertanyaan unik nih. Diapakan si dana itu? Karena kayak gini, ini kan dana kita ngomong haji ya. Ini sensitif. Iya, betul. Bukan dana asuransi. Haji ini kan kita sering ngomong keagamaan. Tentu saja gak mungkin maunya ada riba. Tidak mungkin kita mau bisnisnya juga bisnis kotor ya gitu. Diapakan dana ini? Jadi investasi oleh dana haji itu memang restricted, dia dibatasi. Jadi hanya boleh diinvestasikan pada sektor-sektor dengan resiko rendah. Makanya banyak investasinya pada bentuk portofolio. Misalnya ya, hampir 70% lebih dana haji kita itu diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Surat utang negara syariah. Obligasi. Iya, sukuknya namanya, surat sukuk, obligasi pemerintah yang syariah. Nah jadi itu yang kemudian hampir setiap tahun dari sukuk yang dana investasi oleh BPKH itu nilai manfaatnya namanya. Nilai manfaat artinya keuntungan yang diperoleh dari investasi itu setiap tahun hampir 11 triliunan. Dari 70, dan sekarang total dana haji kita itu 171 triliun. 70%-nya diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Nah yang diinvestasikan dalam setiap sukuk itu setiap tahunnya menghasilkan sekitar 11 triliun.
Oke, berarti diputar ke yang syariah juga ya? Betul. Jadi memang kan banknya, bank penerima setoran dana haji itu harus bank syariah, tidak boleh bank konvensional. Oke. Harapannya setelah ada Kementerian Haji dan Umroh ini, apa gebrakan? Sudah susun dong, ini mulai 3 minggu kan sudah susun dengan Pak Menteri sama-sama. Ya pengen beda dong, kalau sama ya. Ya pasti. Yang pasti gini, pesan Presiden adalah kita harus pastikan penyelenggaraan haji itu aman, nyaman, dan harus lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Itu dulu. Kemudian kedua, pesan Presiden harus bebas dari praktek korupsi, supaya kemudian ibadah haji itu tidak dikotori oleh praktek-praktek korupsi seperti ini. Jadi Presiden ingin pengelolaan haji itu bersih. Ya sebersih makna dari haji itu sendiri, dan nanti dalam prosesnya tentu kami akan memperbaiki prosesnya dari mulai data antrian tadi dengan Dr. Richard sampai dengan di hilirnya di sana harus dipastikan mereka jamaah haji kita dapat fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan apa yang mereka bayar. Itu yang paling penting disampaikan oleh Presiden. Kemudian dalam waktu jangka panjang memang amanah dari Presiden sudah mulai menjajaki membangun yang namanya Kampung Haji Indonesia di Mekah. Supaya jamaah haji kita itu hotelnya tidak tersebar-sebar. Terkumpul di satu tempat yang namanya Kampung Haji Indonesia. Yaitu hotel yang bisa menampung 200.000 orang secara di satu waktu. Gitu. Bang, mohon maaf Bang, saya sedikit agak kritis ya. Saya pikir kalau Kementerian Agama kita duduk sama-sama seperti ini, visi misinya sama juga sih. Apa bedanya nih? Apa yang mau bedanya? Jadi semua hal-hal yang tidak dilakukan terkait dengan proses pelayanan perbaikan data itu kami lakukan. Misalnya ya, tadinya masing-masing di data antrian haji itu antrian di setiap daerah itu beda-beda, Dr. Richard. Misalnya tadi saya sebutkan itu rata-rata 27 tahun itu dirata-ratakan. Tapi dalam faktanya antrian itu setiap provinsi beda. Misalnya kalau Sumatera Utara misalnya kampung saya itu 19 tahun antriannya. Sulawesi Selatan, Bantaeng misalnya itu 48 tahun. Oh, tidak setara. Jadi nggak sama gitu. Nah, merujuk undang-undang tahun ini kita akan pastikan semua lama tunggu di seluruh Indonesia itu berkeadilan. Rata-rata 27 tahun semuanya. Jadi tidak ada yang nunggu 40 tahun, nggak ada yang nunggu 19 tahun. Kan disparitasnya luar biasa. Dan itu kan berdampak terhadap tidak adil dari sisi keuangan. Kenapa nggak adil? Yang 19 tahun ini kan berarti dia nunggunya cuma 19 tahun. Berarti duitnya itu ketika dia nyetor, itu lama tunggu dan bertumbuh gitu, misalnya ada nilai manfaat dibandingkan yang 40 tahun ini harusnya kan lebih besar yang 40 tahun ini. Tapi kan faktanya nggak begitu. Kenapa? Karena mereka hanya mau nunggu keberangkatan haji kan, bukan mau dapat untung dari itu. Nah, itu dari sisi keadilan itu yang akan kita perbaiki. Kita mau bikin formulasi bahwasannya antrian itu berkeadilan. Kalau di Sumatera Utara 20 tahun, maka di Sulawesi Selatan harus 20 tahun lagi juga begitu. Itu yang kita lakukan. Kemudian kedua, kami dulu itu tidak ada istilah manasik kesehatan. Tahun ini kami buat manasik kesehatan. Apa itu? Jadi yang isu tadi saya sebutkan, top isu yang selalu jadi protes dari pemerintah Saudi Arabia itu adalah jumlah atau tingkat kematian jamaah haji Indonesia itu paling tinggi di dunia. Tahun ini saja 2025 itu 450-an. Jamaah haji yang meninggal di Saudi Arabia. Dan itu menjadi atensi pemerintah Saudi Arabia. Nah, kenapa kematian tinggi? Karena ada masalah dengan integritas proses pemeriksaan kesehatan di dalam negeri. Jadi banyak yang komorbid segala macam itu masih bisa diberangkatkan. Bahkan yang demensia saja bisa berangkat banyak. Karena ada proses yang tidak transparan di proses pemeriksaan kesehatan. Maka kami buat yang disebut manasik kesehatan. Jadi manasik itu ya bahasa sederhananya itu latihan
supaya sehat gitu. Kemudian kalau itu kan kalau kita training dulu. Ya manasik ibadah namanya. Itu training dulu dia. Nah kalau ini kita bikin manasik kesehatan. Jadi misalnya Dr. Richard tahun ini akan berangkat. Berarti nanti bulan April ya. Maka kami periksa. Nanti pusat kesehatan kita akan periksa di seluruh Indonesia, jamaah hajinya diperiksa. Oh iya, setelah diperiksa dia punya komorbid, misalnya diabetes, kemudian darah tinggi. Maka untuk menjaga komorbidnya ini itu tidak berkembang, kemudian dia bisa siap pada bulan April nanti, itu di asistensi. Dipersiapkan. Misalnya, dipersiapkan. Ibu misalnya harus rajin jalan, Bu harus treatmentnya ini dan sebagainya. Sehingga pada saat bulan April dia fit. Menekan jumlah kematian juga. Menekan jumlah kematian. Itu yang manasik itu kita akan lakukan. Kenapa? Karena kita makanya sekarang di Kementerian Haji dan Umroh akan banyak dokter. Nah, saya bisa ngelamar. Gajinya tinggi nggak? Jangan lupa loh di Kementerian Haji. Tapi nggak setinggi dokter dan pemilik skincare lah. Gitu. Tapi penting juga Bang, mereka datang ke sana kan glowing penting. Jadi mungkin saya punya bisa dimasukkan. Sinar ultraviolet. Nah justru itu Bang. Kasian loh, mereka pulang itu hitam-hitam semua flek. Saya kata istri saya nggak berdampak begitu katanya. Bang, saya tiba-tiba terpikir nih. Sebenarnya nggak perlu ngantri 27 tahun deh. Soalnya kan dari yang ada sekarang aja, pasti yang meninggal sudah sekian. Yang tidak mampu karena kesehatan sekian. Kayaknya kita bisa kurangin. Bisa. Makanya sekarang lagi proses kami sedang melakukan audit menyeluruh terhadap data oleh BPKP dan segala macam. Kenapa? Karena di data 5,4 juta itu dugaan kami ada istilahnya data batu. Data batu itu sebenarnya ini udah meninggal. Kemudian sudah tidak ada atau nggak mampu lagi berantak. Tapi dibiarkan di situ datanya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti bisa diperdagangkan ke orang yang mau berangkat. Itu jadi mahal. Itu dimanipulasi. Nah itu yang kami lawan sekarang. Dan sekarang ini kami minta diaudit oleh BPKP. Mana yang data batu misalnya tadi sudah meninggal. Kemudian dia sudah mengundurkan diri. Artinya sudah nggak mampu lagi nanti kalau harus bayar lagi. Dan segala macam. Itu kami bereskan semuanya. Jadi dugaan kami. Ini sekarang saja yang baru kami temukan data batu sementara. Prosesnya audit itu 12.000 orang. Dan iya ini masih tahap awal kan. Nah totalnya dugaan kami bisa lebih besar. Dan ketika kami bisa menganulir data-data batu ini, itu akan memotong jumlah antrian. Dan itu kami lakukan terus supaya juga dalam rangka menghindari manipulasi oleh pihak lain. Terutama pihak ASN kita nanti dan pejabat dan sebagainya. Bang, katanya ada dugaan kartel haji. Itu memang ada atau ya, hoax? Itu kan pernyataan saya. Pernyataan saya nggak salah, saya berulang kali. Yang berani nyebut ada kartel haji itu saya. Saya memang menyebutkan ini ada kartel haji. Iya, karena sudah sangat lama haji ini. Kemudian dia menjadi industri yang sangat tertutup. Jadi industri yang sangat tertutup. Sehingga tidak banyak orang yang masuk di sektor ini. Dan kong kali kongnya itu luar biasa. Bahkan saya ini sekarang sedang meminta tim kami, itu kan di setiap proses Dr. Richard, mulai dari data tadi saya sebutkan, sampai nanti di dalam negeri itu penyediaan cateringnya, penyediaan pesawatnya, transportasinya, di asrama hajinya, bahkan ada kopernya, bahkan ada gelang. Dan nilainya kan besar-besar Dr. Richard, nilainya triliunan semuanya. Nanti di Saudi Arabia itu catering, Anda bayangkan penyediaan catering untuk 200.000 orang, makan 3 kali. Berapa nilainya? Bisa 1 triliun lebih. Kemudian hotel kita butuh banyak hotel untuk 200.000 orang, tenda dan segala macam di Arafah. Nah semua proses-proses itu pasti ada kebocoran. Dan pemainnya itu saja. Dan saya ketika bentuk tim investigasi di antara kita, di antara teman-teman yang ada, waktu ketika saya diminta Presiden Prabowo untuk mengurus ini dan beresin masalah korupsi haji, itu kita temukan hampir di semua proses itu ada kebocoran antara 20-30%. Bah,
Anda bayangkan gimana dikorbankannya jamaah haji terkait itu. Jadi ini bukan cuma soal antrian, Bang. Betul. Tapi di dalamnya sendiri betul. ada perusahaan dalam perusahaan dan ada kong kali kong. Ada kong kali kong. Jadi kong kali kong itu melibatkan pejabat negara, kong kali kong itu melibatkan ASN, kong kali kong itu menyebabkan para pelaku usaha dan sebagainya. Itu real ya? Real, dan itu yang diminta oleh Presiden untuk dibereskan. Makanya sekarang terus terang orang-orang di perhajian tersebut yang anggota kartel itu paling nggak suka dengan saya dan Pak Menteri, karena kami straight nih sekarang, nggak ada urusan. Istilah saya dengan Pak Gus, kita ini mau masuk surga, ngapain nih kalau ini sektor yang suci kemudian kita kotori, maka kita bisa dikutuk oleh umat Islam 7 turunan. Jadi mengerikan. Jangan-jangan kita nanti dibilang lebih kejam dari Fir'aun. Gitu. Jadi makanya sekarang terus terang Dr. Richard, kami agak strong untuk pastikan semua proses itu transparan. Berarti bentuk yang baru semuanya. Betul. Jadi makanya ketika ada kan perpindahan ASN Dr. Richard dari Kementerian Agama ke kami, dari Kementerian Kesehatan ke kami. Nah itu semuanya ASN itu kami tracking dan kami screening. Jadi semua data ASN kami kirim ke KPK, kami kirim ke kejaksaan supaya di tracking dan di screening. Ini orang bermasalah enggak? Nanti ditandain oleh KPK ini bermasalah, ini enggak, ini. Kenapa kami enggak mau orang-orang bermasalah yang kasus-kasus sebelumnya di perhajian sebelumnya itu masuk di kami. Pengennya bersih ya. Karena perintah Presiden ini wajahnya harus integritas. Kalian itu SDM-nya harus dipastikan yang memang mau melayani jamaah haji. Gitu. Jadi berapa sih sebenarnya uang yang cukup untuk haji dan umroh? Maksudnya cukup itu gimana? Kalau bagi negara sendiri kan ya sebenarnya kan katanya tadi ada yang di markup, ada yang ini, ada yang itu. Sebenarnya dana berapa sih sebenarnya yang cukup untuk haji dan umroh? Untuk gini, di haji itu Dr. Richard, kalau kami nih di Kementerian Haji, kami itu tidak mengelola, kami mengelola uang APBN dan menggunakan uang jamaah haji untuk penyelenggaraan. Jadi misalnya gaji saya bukan dari uang jamaah haji, saya dari APBN. ASN di Kementerian Haji itu APBN semuanya. Petugas haji misalnya, nanti Dr. Richard misalnya jadi petugas haji, itu tidak dibayar dari uang jamaah haji tapi uang APBN. Paham. Jadi negara memfasilitasi. Nah, uang jamaah haji yang di BPKH itu hanya digunakan untuk penyelenggaraan. Artinya untuk kebutuhan jamaah haji itu sendiri. Misal untuk pesawat, untuk catering, untuk asrama haji, untuk macam-macam lah yang semua urusan gitu. Tapi kalau Bang Dhanil tadi bilang, wah ini kayak sepertinya ya kita bilang juga ada kartel, ada markup dan lain sebagainya. Artinya bisa lebih hemat dong. Oh iya, betul. Itulah kenapa Presiden memberikan instruksi ongkos naik haji itu harus bisa turun. Nah kalau kita hitung menggunakan pendekatan ekonomi atau akuntansi begitu, maka sulit menurunkan ongkos haji. Misalnya kan tahun lalu 89 juta totalnya. Nah tahun ini berarti harus kita turunkan kan. Itu dari sisi ekonomi dan akuntansi itu berat. Kenapa? Karena tahun lalu itu kan bayarnya pakai dolar nih. 16.000 loh standar dolar tahun lalu. Sedangkan tahun ini standar dolarnya itu adalah 16.500. Naik kan? Tapi perintah Presiden harus turunkan. Gimana rasionalisasi Presiden bisa turunkan? Sederhana. Hilangkan kebocoran-kebocoran ini. Inefisiensi ini hilangkan sehingga ongkos haji itu sebenarnya bisa diturunkan, nggak 89 atau 90 juta seperti kemarin, bisa jadi 88, bisa lagi sekitar 80-an dan sebagainya. Target kita belum hitung secara detail ya, yang jelas fokus kita adalah menghilangkan kebocoran ini, kebocoran di semua pos-pos penganggaran supaya kemudian kita bisa menekan ongkos naik haji itu. Angkanya saya belum berani sebutkan. Bang, pertanyaan terakhir ini ya. Sekarang ini banyak banget orang jualan umroh nih. Iya. Haji saya enggak ya, umroh ya. Tapi setiap tahun ada aja ceritanya bodong. Bahkan beberapa tahun yang lalu itu ada first travel ya. Kasus yang sangat
viral sekali ya. Tapi selain first travel juga banyak kasus-kasus yang lain. Banyak. Bagaimana sih dari Kementerian Haji dan Umroh sendiri menanggapi ini? Iya, nanti di Kementerian Haji dan Umroh ada direktorat yang memang secara khusus melakukan pengawasan terhadap agen-agen travel, penindakan hukum dan sebagainya. Nah, saran saya kepada masyarakat penonton Dr. Richard itu gunakan travel-travel yang sudah punya kredibilitas, punya nama baik. Jangan tergiur dengan harga murah. Kalau harga murah itu pasti nipu? Iya, nggak selalu begitu. Maksud saya adalah tergiur harga murah itu yang tidak rasional. Tidak rasional misalnya naik haji, umroh misalnya harganya di bawah rate semua rata-rata. Itu pasti ada yang salah di situ. Kalau yang benar harusnya berapa Bang? Di atas berapa? Rata-rata kan sekarang aja yang ada yang 25 juta, ada yang 20 juta gitu, ada yang 30, tergantung fasilitasnya seperti apa. Bahkan sekarang kan sudah banyak juga yang melakukan umroh mandiri. Ya, umroh mandiri itu artinya dia beli tiket sendiri, dia urus visa ya sendiri, sebenarnya. bisa. Dan Saudi memfasilitasi itu, nggak menggunakan travel itu bisa. Walaupun tentu teman-teman travel itu protes dia pasti. Ketika saya ngomong begini aja, teman-teman travel itu marah. Saya bilang Dr. Richard aja marahnya gitu. Kenapa marah? Ya pasti mengganggu bisnis berarti bisa travel. Pergi sendiri? Bisa berangkat sendiri dan Saudi memfasilitasi itu. Bahkan banyak kan sekarang yang umroh backpacker, kemudian umroh mandiri, dia ngurus visa sendiri ke duta besar Saudi, dia beli tiket sendiri, dia pesan hotel sendiri dan dia berangkat berangkat sendiri. Oke. Bisa ya, nggak perlu sampai ke sana ya. Ada. Kayak Hendy kemarin ya jalan kaki ya dia ke Mekah ya. Iya. Jalan kaki. Nah, dengar juga iya ya, saya tahu. Jalan kaki loh dia. 9 bulan. 9 bulan. Dia jalan kaki dari Cikarang, dia jalan kaki ke Mekah. Iya. Haji bisa nggak kayak gitu? Siapa tahu sampai di sana. Habis waktunya, udah habis musim hajinya. Tapi katanya ada satu tuh pinjem izin. Maksudnya pinjam izin gitu? Jadi ada satu travel nih misalnya, ada travel agent nih punya izin nih. Saya nggak punya izin nih, tapi saya bisa pinjam punya izinnya dia. Itu ilegal pasti. Nah tentu kalau kami temukan yang begitu pada periode ini nanti kami akan tindak secara hukum. Kenapa? Hal-hal seperti itu penting kita koreksi karena ini terkait dengan perlindungan kita terhadap masyarakat, perlindungan kita terhadap jamaah. Kan banyak korban-korban penipuan umroh-umroh bodong. Jadi kita ingin pastikan pada periode ini itu tidak banyak terjadi lagi. Bagi haji-haji yang nunggu Bang, silakan Bang pesan yang disampaikan. Pertama, naik haji, umroh itu adalah ibadah suci, maka harus dilakukan dengan cara yang suci juga. Ibadah yang suci itu harus ditempuh dengan cara yang halal. Baik dari sumber uangnya, cara membiayainya, cara menempuh perjalanannya, semuanya harus dengan cara yang halal dan cara yang baik. Kemudian kedua, tentu saya berharap jamaah haji maupun jamaah umroh itu tidak mudah tergiur dengan janji-janji manis. Misalnya para pemilik travel, para agen perjalanan, dipastikan untuk memilih travel-travel yang sudah punya nama baik, kredibilitas, dan itu sudah dipastikan punya izin dari Kementerian Haji dan Umroh nantinya. Atau yang sekarang masih punya izin dari Kementerian Agama. Jadi mari kita tempuh ibadah dengan cara-cara yang baik. Terima kasih Dr. Richard. Terima kasih Bang Daniel. Terima kasih.